Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Diva Juhenori dan rekan saya. Nama saya Nur Azizah dengan nomor absen 29. Saya Larasati dengan nomor absen 27. Akan menyampaikan materi terkait etika bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pentingnya etika bisnis dalam berwirausaha. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu stakeholder, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Etika bisnis adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer ataupun karyawan suatu organisasi. Nah, dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan mampu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Jadi, etika bisnis adalah cara dalam melakukan kegiatan bisnis yang mencakup segala aspek, individu, kelompok perusahaan, bahkan masyarakat sekitar. Etika bisnis menjadi standar acuan oleh seorang manajer dalam mengatur organisasi bisnisnya, dalam mengatur karyawannya, serta mengambil keputusan demi keberlangsungan hidup organisasinya. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dalam dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga untuk menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika yang baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui 3 tahap. Tahap pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau suatu keputusan. Artinya, sebelum wirausaha menginformasikan suatu keputusan etika yang dibuat, terlebih dahulu ia harus mengakui etika yang sudah ada. Tahap yang kedua, mengidentifikasikan stakeholder, kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, setiap keputusan bisnis akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai stakeholder. Karena konflik dalam stakeholders dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, maka sebelum keputusan itu dibuat, terlebih dahulu harus dihindari konflik antar stakeholder. Materi selanjutnya terkait tentang 10 prinsip etika akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang 10 prinsip etika.
Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berarti selalu mengatakan kebenaran dan menghindari penipuan dalam segala bentuk komunikasi dan tindakan. Ini mencakup transparansi dalam memberikan informasi dan tidak menyembunyikan fakta yang relevan. Yang kedua, integritas atau disebut juga dengan integrity. Integritas ini melibatkan konsistensi antara nilai-nilai moral yang dianut dengan tindakan sehari-hari. Seseorang yang berintegrasi akan tetap setia pada prinsip-prinsipnya meskipun menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya. Yang ketiga, memelihara janji atau disebut dengan keeping promise. Prinsip ini menekankan pentingnya memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan keandalan dan dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Yang keempat yaitu kesetiaan atau loyalty. Kesetiaan berarti memberikan dukungan dan komitmen kepada individu, kelompok, atau organisasi yang layak mendapatkannya. Yang mencakup mendukung mereka dalam situasi sulit dan tidak berkhianat. Yang kelima, kewajiban dan keadilan atau fairness dan justice. Prinsip ini menurut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang. Ini berarti tidak memihak dan memberikan hak yang sama kepada setiap individu serta mendistribusikan sumber daya secara adil. Yang keenam, suka membantu orang lain atau caring. Suka membantu orang lain melibatkan sikap peduli dan berusaha untuk berbuat baik, membantu orang lain, serta mencegah atau mengurangi bahaya yang mungkin mereka alami. Yang ketujuh, hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang lain, atau disebut dengan respect for others. Menghormati orang lain berarti mengakui hak, martabat, dan privasi mereka. Yang mencakup perlakuan yang baik, menghargai perdebatan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab atau responsible citizenship. Prinsip ini mengharuskan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan memenuhi kewajiban sosial mereka, yang mencakup kepatuhan terhadap hukum dan berkontribusi pada kebaikan umum. Yang kesembilan, mengejar keunggulan atau pursuit of excellence. Mengejar keunggulan berarti berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Ini melibatkan komitmen untuk pembelajaran dan peningkatan diri terus-menerus. Yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Prinsip ini menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita, yang mencakup mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan menerima konsekuensinya dari tindakan kita. Selanjutnya, yaitu etika wirausahawan yang terdiri dari etika wirausahawan secara umum. Yang pertama, sikap dan perilaku yang mengikuti norma yang berlaku. Seorang wirausahawan harus memahami dan mematuhi norma-norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di negara atau masyarakat tempat mereka beroperasi atau tempat mereka tinggal. Ini mencakup menghormati adat istiadat lokal, menjalankan bisnis secara legal, dan menjaga reputasi baik dalam komunitas. Yang kedua, berpenampilan sopan dalam situasi atau acara tertentu. Dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan bisnis, acara formal, atau kegiatan sosial, wirausahawan harus memastikan penampilan mereka sesuai dengan situasi. Berpenampilan sopan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan meningkatkan citra profesional. Yang ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Pakaian yang dikenakan oleh wirausahawan harus mencerminkan profesionalisme dan menghormati norma-norma budaya setempat. Cara berpakaian yang layak dan pantas tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga menciptakan kesan positif di mata orang lain.
Yang keempat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Komunikasi yang efektif dan sopan adalah kunci dalam membangun hubungan bisnis yang baik. Wirausahawan harus berbicara dengan bahasa yang sopan, menghargai pandangan orang lain, dan menghindari komentar yang bisa menyinggung perasaan atau menyebabkan konflik. Yang kelima, perilaku yang menyenangkan orang lain. Wirausahawan harus berperilaku ramah, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran orang lain. Perilaku yang menyenangkan mencakup sikap empati, kesediaan untuk membantu, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam lingkungan bisnis maupun sosial. Mengikuti etika ini tidak hanya membantu wirausahawan dalam membangun reputasi yang baik dan hubungan yang positif, tetapi juga mendukung keberhasilan bisnis mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh etika bisnis. 1. Menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. 2. Berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran kita. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, kita dapat sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa kita adalah orang yang memiliki nilai positif dan citra baik. 3. Mengucapkan terima kasih. Ketika membuat suatu acara bisnis, jangan pernah lupakan mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih secara berlebih, rekan kerja akan memandang kita sangat membutuhkan bantuan dari mereka. 4. Membayar tagihan ketika mengundang. Terkadang, pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang mengundang pertemuan, sebaiknya kita yang membayar tagihan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan etika ini harus sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu sesuai dengan nilai dan prinsip perusahaan secara keseluruhan. Tujuan etika ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, dan harus diimplementasikan dalam keputusan dan tindakan perusahaan sehari-hari. Manfaat etika bagi perusahaan. 1. Persahabatan dalam pergaulan perusahaan akan lebih luas cakupannya. 2. Dengan etika bisnis, kita dapat memengaruhi dan membujuk pelanggan. 3. Perusahaan dapat mempertahankan pelanggan jika memiliki citra yang baik. 4. Membina dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan ataupun relasi bisnis. Jadi, etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis. Karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait serta menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik.